Halo semuanya. Nah, jadi kali ini aku bakal ngerjain praktikum lab lagi di modul 2 yaitu Linux Overview. Nah, di sini di antara 8 lab ini aku bakal ngerjain lab yang kelima. Ini dia. 2.3.6 lab Linux servers. Oke, jadi langsung aja kita open modulnya. Nah, in this lab you will use the Linux command line to identify servers running and a given computer on a given computer. Nah, jadi di sini terdapat dua part. Part pertama yaitu servers dan part kedua using telnet to test TCP services. Nah, seperti biasa yang dibutuhin adalah security workstation virtual machine. Oke, langsung aja kita ke part pertama. Nah, jadi server ini pada dasarnya adalah program yang ditulis untuk menyediakan informasi tertentu atas permintaan. Nah, klien yang juga merupakan program menghubungi server, mengajukan permintaan dan menunggu respon server. Di sini banyak teknologi komunikasi klien server yang dapat digunakan. Dengan yang paling umum adalah ini dia, IP network atau jaringan IP. Nah, pada lab ini kita akan berfokus pada server dan klien yang berbasis IP address. Langsung aja ke step pertama. Nah, di step pertama ini kita diminta untuk login. Login dulu dan open terminal. Oke. Seperti biasa kita open terminal. Nah, jika sudah, di sini step kedua, display the services currently running. Nah, jadi banyak program berbeda yang dapat berjalan pada komputer tertentu, terutama komputer yang menjalankan operating system Linux ini. Banyak program yang berjalan di latar belakang atau background, sehingga pengguna mungkin tidak segera mendeteksi program apa yang sedang berjalan pada komputer tertentu. Dan di Linux ini, program yang sedang berjalan juga disebut dengan proses. Ini dia. Nah, oke, di sini ada note atau catatan. Output command ps dan ini akan berbeda karena ini berdasarkan pada status virtual machine-nya. Oke, langsung saja. Di sini kita diminta untuk mengetikkan komen ini sudo komen ps ini. Dan lebih spesifiknya ini adalah sudo ps-elf. Langsung saja. Oke. Masukkan passwordnya yaitu cyberops. Nah, ini dia keluar ya outputnya. Oke. Lalu di sini sebentar kita lihat dulu outputnya. Di sini panjang banget ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, why was it necessary to run ps as a root? Jadi, ketika kita menggunakan analyze sebagai analyze gitu, kemungkinan proses yang terlihat hanyalah proses analyze, dan proses untuk regular user itu mungkin saja tidak terlihat apabila kita tidak menggunakan command ps as a root. Jadi di sini kita ketik ketika proses yang terlihat proses untuk regular user bisa saja
tidak terlihat jika tidak menggunakan komen ps as root. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini ke step yang B. Di Linux, program juga dapat memanggil program lain. Dan the ps command atau command ps ini juga dapat digunakan untuk menampilkan hierarki proses tersebut. Nah, gunakan opsi -egh ini untuk menampilkan pohon proses yang sedang berjalan setelah memulai server web Nginx dengan privilege yang lebih tinggi. Oke. Di sini ada note-nya, your PID values will be different. Langsung saja kita ketikkan komennya di bawah ini, yaitu sudo Oke. Di sini unknown ya, error gitu. Tanpa ada masukin apa? Passwordnya, tapi kita coba ini dulu. Kita back dulu. Kita open terminal lagi aja, kita coba. Nah, kita diminta untuk sudo Nginx. Ada typo guys. Kita ulang. Sudo Nah, di sini kita masukkan passwordnya yaitu cyberops. Oh, di sini error ya. Oke. Kalau kita lanjut gitu bisa nggak ya? Sudo ps. Nah, tapi di sini ini ada keluar ya. Oke, kita lihat aja. Nah, di sini ini ada lengkungan ini. Ini menunjukkan hierarkinya ya. Oke. Kita coba lihat yang atas. Yang atas ini lurus gitu, dan yang di bawah ini. Nah, di sini. Ini mulai dari sini. Ini adalah hierarkinya atau pohonnya. Di sini ada ini, berarti ini adalah parent dan child-nya. Oke, langsung aja kita lanjut di sini. Nah, how is the process hierarchy represent? Nah, jadi hierarki ini ditunjukkan melalui sebuah lengkungan. Melalui sebuah lengkungan. Ini dia. Lanjut. Nah, di sini kita bakal gunain nested ya. Nah, jadi perintah nested ini atau command stat ini adalah the grid tool to help identify. Jadi, untuk membantu mengidentifikasi server jaringan yang berjalan di komputer. Nah, the power of nested ini adalah terletak pada kemampuannya untuk menampilkan koneksi jaringan. Oke, mari kita coba ya. Kita ketik netstat. Nah, ini dia.
biar lebih jelas. Oke, gini ya. Let's start. Nah, di sini ada proto, ada local address, ada foreign ya di sini. Oke, mari kita lihat dulu. Sebentar. Nah, dia ada proto, ada type, ada state. Oke. Lanjut. Oh, di sini ini active Unix domain. Nah, lalu di sini kita diminta lagi untuk mengetikkan command netstat, tapi dengan tambahan options to nap. Langsung aja. Netstat. Sudo. Sudonya jangan lupa ya. Kita enter aja. Nah, di sini terlihat ya. Oke. Kita berarti ini kayak yang di sini ada local address, ada foreign, ya kan? Di sini ada PID-nya, ada state-nya juga. Oke, langsung aja di sini terdapat pertanyaan. What is the meaning of the -t, -u, -n, -a, -p? Option in the netstat, use men. Oke, jadi kita diminta untuk mencari apa sih artinya dari itu. -t, -u, -n, -a, -p. Langsung aja kita ketikkan man netstat untuk membuka manual page-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini sebagai gambaran aja ya. Di sini -t itu sebentar. Di sini ada -n yaitu numerik, -a yaitu all, lalu ada -u ini ada UDP, ada yang belum itu -p dan -t ya tadi. Nah, -t dia ada TCP dan -p. Kita coba cari. Nah, ada program. Oke. Kita close aja ya dengan press Q. Nah, in the order of option important to. Nah, jawabannya ini adalah no ya. Karena nggak beraturan gitu. Oke. Ya. Dan kayak tidak urut gitu. Oke, langsung aja lanjut. Nah, di sini ada informasi mengenai kolom-kolom yang ada output dari netstat tadi. Oke, di sini yang pertama ada the first column. The first column ini menunjukkan protokol layer 4 yang digunakan. Biasanya adalah UDP dan TCP. Di sini ada TCP, UDP dan ya. Oke. Lalu
kolom ketiga ini menggunakan format untuk menampilkan alamat atau local address ini. Ini dia. Dan apabila local address-nya adalah 0000, ini menunjukkan bahwa server tersebut tidak mendengarkan server tersebut saat ini mendengarkan semua alamat atau local address yang dikonfigurasi di komputer. Nah, selanjutnya ada di kolom keempat. Di kolom keempat ini menggunakan format soket yang sama untuk menampilkan alamat dan port perangkat di ujung koneksi jarak jauh. Nah, apabila ini 000 ini, berarti tidak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan koneksi tersebut. Lalu yang kelima ini ada status yang ditampilkan. Ini dia. Ini statusnya itu listen semua ya. Dan yang terakhir ada di kolom ke-6 ini ada API ID. Oke, ada atau proses ID. Nah, di sini bertanggung jawab atas koneksi dan kolom ini juga menampilkan nama singkat yang terkait dengan proses tersebut. Ini. Oke, lalu lanjut aja. Nah, di sini ada pertanyaan. Based on the net start, output shown. Nah, di sini di port ke 80. 80 ini nih ya. Oke. What is the layer protocol, terus connection statusnya dan PID of the process. Jadi kita jawab aja. Ini layer protokolnya adalah TCP. Lalu connectionnya adalah listen. Dan PID-nya di sini 3885 Nginx ya. 3885. Oke, lanjut. While port numbers, can you guess? Nah, karena di sini adalah Nginx, berarti ini kemungkinan adalah web server. Jadi jawabannya adalah kemungkinan web server. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, di sini terkadang itu ada baiknya untuk cross the information yang diberikan oleh Nestat berdasarkan outputnya. Diketahui bahwa suatu proses dengan PID 395 ini adalah terikat dengan port TCP ini 80. Nah, dan port 39 ini digunakan untuk contoh di sini. Oke, lalu lanjut di sini ada pertanyaan. Use PS and grep to ada perintah use PS and grep to list all lines of the PS output that contain PID. Replace. Nah, di sini kita diminta untuk ini menuliskan komen seperti di bawah ini. Nah, tapi di sini PID yang digunakan ini sesuai dengan PID kita di port ke 80. Langsung aja. Sudo ps -elf. Jangan lupa tambahkan pipe-nya. Grep 3885. Oke. Langsung aja. Nah, di sini terdapat di sini ada 4 ya. PID 131. Oke, nah di sini langsung aja. Nah, ini ada penjelasannya nih. Pada output di atas, perintah atau komen PS
is pipe through the grep command to the filter. Nah, di sini jadi di sini itu pipe-nya itu digunakan untuk ngefilter. Nih, ada grepnya juga untuk lebih spesifiknya. Dan hasilnya adalah ini. Nah, di sini yang punya aku ada 4 baris ya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa the first line menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna root. Di sini di kolom ketiga, nih agak atas ini. Nih di kolom ketiga dimulai oleh proses lain dengan PID 1 di kolom ke 5. Ini 1 2 3 4 5. Nah, pada jam sekian 19.33 ini di 12 kolom 12. Nah, jadi kalau punya aku ini aku bakal kasih contoh satu. Pemiliknya ini adalah yang dimiliki baris pertama ini menunjukkan bahwa proses yang dimiliki oleh pengguna ini dia pengguna root dengan PID 1 pada pukul ini dia jam 7. Oke. Dan selanjutnya di bawahnya seperti ini. Oke, langsung lanjut aja. The process PID is engine X. How could that be conclude from the output above? Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi jawabannya mana kursornya? Ini berdasarkan kolom terakhir line pertama, line 1. Outputnya menunjukkan engine X. Oke, seperti ini. Lanjut aja. Di sini ada pertanyaan lagi. What is engine X and what is function-nya? Kita diminta untuk menggunakan Google untuk mencari ini. Langsung aja. Kita buka ini aja ya di Firefox yang disediain ini. Engine X adalah ini dia. Nah, jadi apa sih engine X itu? Ya. Engine X adalah sebuah solusi dari permasalahan ini, bla 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 bla. Nah, ini dia. Oke. Engine X adalah software web server open source yang berfungsi sebagai reverse proxy, penyeimbang beban HTTP, serta proxy email. Untuk ini, di sini ada cara baca engine X. Jadi engine X, oke, berarti benar cara bacanya. Nah, di sini kita copy aja ya. Lalu lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, the second line shows that process by username HTTP and has process number. What does that mean? Is this common behavior? Nah, kita lihat dulu. Kedua, ini 3939 ini kan HTTP. Oke, jadi nah, di sini itu berarti artinya engine X itu memulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Dan ini normal karena engine X berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Jadi jawabannya artinya engine X memulai proses 396 dengan
karena Nginx berjalan atau running gitu ya. Setiap klien yang terhubung dengan port 80. Oke, gini. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, why is the last line showing grab ini 395? Berarti ini why? Karena kita diminta, di sini berarti fokusnya ke contohnya di sini ya, diminta untuk memfilter dengan mengambil PID. Tadi PID yang diambil adalah 395. Oke. Untuk lebih spesifiknya. Nah, di sini kita sudah sampai di part kedua. Oke, jadi di part kedua ini adalah using Telnet to test TCP service. Ya. Jadi Telnet ini adalah aplikasi shell jarak jauh yang sederhana. Telnet dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi. Dan administrator yang memilih menggunakan Telnet untuk mengolah perangkat jaringan dan server dari jarak jauh akan mengekspos kredensial login ke server tersebut. Karena Telnet akan mengirimkan data sesi dalam bentuk teks biasa. Nah, meskipun Telnet tidak direkomendasikan sebagai aplikasi sel jarak jauh, aplikasi ini dapat sangat berguna untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan TCP dengan cepat. Selanjutnya, protokol Telnet ini beroperasi pada port 23 menggunakan TCP secara default. Namun, klien Telnet memungkinkan port yang berbeda untuk ditentukan. Dengan mengubah port dan menghubungkan ke server, klien Telnet memungkinkan analis jaringan untuk menilai sifat server tertentu dengan cepat dengan berkomunikasi secara langsung. Nah, di sini ada note-nya, catatannya. Sangat disarankan agar SSH ini digunakan sebagai aplikasi sel jarak jauh dan bukan Telnet. Oke, langsung aja ke part yang ke bagian A. Nah, pada part 1 ini Nginx ditemukan running dan ditetapkan ke port 80 TCP. Nah, meskipun pencarian internet cepat menggunakan meskipun pencarian internet cepat mengungkapkan bahwa Nginx adalah server web yang ringan, bagaimana seorang analis bisa yakin akan hal itu? Dan bagaimana jika seorang penyerang atau attackers ini mengubah nama program malware-nya menjadi Nginx hanya untuk membuat tampak seperti server web yang populer? Nah, untuk ini menggunakan Telnet sebagai untuk menghubungkan ke host lokal pada port 80 TCP ini. Jadi langsung aja kita close dulu ya ini Mozilla-nya. Oke. Kita open lagi terminalnya. Dan kita sekarang diminta untuk mengetikkan ini command, yaitu telnet
Ini dia. Nah, trying to, ini sama ya isinya. Nah, selanjutnya tekan beberapa huruf. Jadi kita diminta untuk mengetikkan secara acak ya, lalu kita klik enter. Dan di sini itu untuk ini. Jadi full outputnya ini adalah termasuk ini telnet connection, establishment, and the random key. Coba kita ketik random. Oh di sini tuh nah, kita ketik dulu secara oh kita ulang sebentar. Telnet. Oke. Jadi kita bisa mengetikkan secara acak. Dan mengetahui apa sih outputnya ini. Telnet sama ya. Nah, kita enter. Nah, ini dia. Get request. Nah, ini juga ada bad request. Nginx, bla bla bla. Tuesday. Oke, lanjut. Nah, berkat protokol telnet ini, koneksi TCP text biasa dibuat oleh klien telnet ini langsung ke server Nginx yang mendengarkan pada port sekian. Nah, koneksi ini memungkinkan kita untuk mengirim data langsung ke server karena Nginx adalah server web. Ia tidak memahami urutan huruf acak yang dikirim kepadanya dan mengembalikan kesalahan dalam format halaman web. Ini dia tadi. Nah, lanjut di sini tuh ada pertanyaan lagi. Why was the error sent as a web page? Jawabannya adalah Nginx adalah server web server gitu. Dan karenanya hanya menggunakan protokol. Ini dia jawabannya. Lalu lanjut aja ke selanjutnya. Nah, ini di sini oke. Well, the server report an error and terminate the connection. We were able to learn a lot. We learned that yang pertama yaitu the Nginx with PID ini adalah suatu web server. Dan yang kedua versinya adalah 1.16.1 ini kalau punya aku di sini adalah 1.18.0. 1.18.0 ya. Dan the network stack of our ini adalah is fully function all the way to layer 7. Oke. Lanjut ke step selanjutnya. Looking at the net start output. Use telnet to connect to it. Oke. Port di sini. Nah, di sini kita bakal nulisin lagi komen yang terbaru. Yaitu telnet. Kita coba ya. Telnet 127.0.0.
Ini dia. Oke, dan ini kita diminta untuk mengetikkan secara acak lagi ya. Sama seperti tadi. Oh, kok nggak bisa? Ntar sebentar. Ini dia, invalid. Benar. Invalid. Connection caused by, ya. Use telnet to connect to port. Then what happened? Explain. Lalu di sini kita coba aja seperti yang di atas tadi. Telnet 127.0.0.0.1 port. Oh, ini tadi 1. Lalu ke 68. Nah, ini. Ini yang unable to connect ya. Jadi jawabannya adalah unable to connect. To connect. To remote host. Oke. Nah, lanjut di sini ada reflection question. Nah, ini adalah sesi refleksi. Oke. Ada pertanyaan, what are the advantage of using netstat? Jadi, keuntungan menggunakan netstat ini untuk memantau koneksi jaringan. Nah, netstat memungkinkan untuk melihat daftar koneksi jaringan aktif pada komputer. Nah, ini dapat membantu untuk memahami bagaimana komputer itu terhubung ke server atau perangkat lain. Yang kedua ada informasi port. Netstat memberikan informasi tentang port yang digunakan oleh setiap koneksi. Dan ini dapat berguna dalam pemecahan masalah jaringan dan konfigurasi firewall. Dan ini yang di bawah ini ada, yang kedua ini ada what are the advantage of using telnet? Is it safe? Jadi jawabannya adalah kemudahan telnet adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jarak jauh seperti server atau perangkat jaringan melalui koneksi teks. Dan yang kedua ada fungsionalitas sederhana, di mana telnet ini sederhana digunakan untuk mengirim perintah teks ke perangkat jarak jauh dan menerima tanggapan. Dan ini berguna untuk administrasi dan pemecahan masalah perangkat jarak jauh. Oke, jadi cukup sekian saja praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, bye-bye.